Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak harap kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada. Siapa yang hari ini semangat memuji nama Tuhan? Tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Joyful kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, Sekarang mari kita berdiri dan nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Mari kita bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kaulah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman
Mari kita mempersiapkan hati kita dan mari kita juga belajar untuk memuji nama Tuhan dan berguna kepada Tuhan setiap harinya. Mari kita nyanyikan lagu Lord, I Give You My Heart.
dan mendengarkan, mengerti apa yang difirmankan. Berkati juga agar firman yang kami dengar dapat kami gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik Joyful Kid, apa kabar? Senang dapat jumpa lagi dengan Kak Donald. Dan hari ini kita akan kembali lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan Kak Donald tentu berharap adik-adik bukan hanya mendengar ya, tapi mengerti, memahami, dan melakukannya. Karena Tuhan Yesus pernah bilang apa adik-adik? Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sehingga kita bisa hidup bahagia, kita bisa joyful. Oke adik-adik. Nah sekarang yuk adik-adik, kita akan berdoa dulu sebelum mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Ayo adik-adik semua, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ayo berdoa yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami sehat, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa hidup, kami masih bisa beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami rindu supaya hidup kami jaga, kami rawat sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Khususnya hari ini kami datang beribadah, kami datang memuji menyembah, kami datang untuk mendengar suara firman-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa beribadah dengan baik sampai selesai. Kami memahami firman-Mu, kami ikuti ibadah ini, dan kami juga mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar cerita firman-Mu. Haleluya, amin. Kak Donald mau lihat semangatnya dulu yuk adik-adik, yuk tepuk tangan Yesus. Yesus, yes. Nah, begitu dong adik-adik, baru semangat namanya. Ya, sekali lagi. Adik-adik sekolah minggu, anak sekolah minggu Joyful Kids, tepuk tangan Yesus. Yes, anak Joyful Kids, joy. Sukacita. Sekali lagi, anak Joyful Kid, yuk. Oke, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini Kak Donald ingin bercerita kembali. Temanya tetap, yaitu apa adik-adik? Sukacita dalam belajar. Nah, belajar apa adik-adik? Kita belajar olahraga. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kayaknya Kak Donald mau coba refreshing. Kak Donald mau coba jalan-jalan dulu adik-adik ya. Enaknya jalan-jalan kemana ya? Karena kan di rumah bosen. Di rumah terus, kali-kali bolehlah jalan keluar ya adik-adik ya. Kak Donald mau jalan-jalan kemana nih? Ada ide nih. Ada satu tempat nih adik-adik. Coba ya Kak Donald mau pergi dulu, jalan-jalan dulu adik-adik ya. Oke adik-adik, mau ikut sama Kak Donald? Kak Donald mau jalan-jalan kemana? Ayo ikut Kak Donald ya. Coba nih, sekarang Kak Donald mau siap-siap dulu. Dan Kak Donald mau berangkat untuk pergi ke satu tempat. Ya, biar refreshing, menyegarkan pikiran. Oke adik-adik, ikuti Kak Donald ya. Siap? Oke. Sekarang Kak Donald sudah sampai nih. Kak Donald sekarang sudah sampai di mana nih? Ya adik-adik bisa lihat. Iya, ini dia. Kak Donald sedang ada di sebuah pantai. Kak Donald melihat sebuah pemandangan laut yang begitu indah adik-adik. Wow, di sana ada apa itu adik-adik? Coba lihat. Ada yang tahu itu apa adik-adik namanya? Ya, bagus adik-adik. Keren ya adik-adiknya. Ada apa lagi tuh adik-adik? Ada yang tahu nggak adik-adik? Coba adik-adik kasih kecil. Ada apa saja yang di pantai ini, di laut ini? Coba adik-adik boleh kasih
kasih tahu Kak Donald ya. Oke, adik-adik boleh kasih tahu Kak Donald ya. Coba sebutkan ya, ada apa aja tuh adik-adik? Oke. Wah, senang sekali rasanya ya. Enak sekali ini ada di sini Kak Donald bisa melihat sebuah pemandangan yang indah. Kak Donald melihat lautan. Wow, asik deh. Oke, kalau begitu rasanya cukup Kak Donald. Sudah puas di sini. Kak Donald sekarang mau cerita lagi untuk adik-adik Joyful Kid ke sekolah minggu. Oke, sekarang Kak Donald siap tinggalkan tempat ini. Aduh, sayang sekali. Nanti lain waktu mampir lagi ke sini. Nah, adik-adik, sekarang Kak Donald mau cerita nih. Di dalam Alkitab ada sebuah peristiwa, adik-adik, bahwa seorang rasul Tuhan sedang pergi berlayar, adik-adik. Nah, pelajaran apa nih adik-adik yang kita dapatkan dari kisah ini? Nah, yang pertama adik-adik, lewat olahraga berlayar ini atau lewat berlayar ini kita belajar apa? Adik-adik, ternyata dalam olahraga berlayar ini mereka sangat bergantung dengan apa? Angin, adik-adik. Ya, mereka bergantung dengan angin. Karena namanya kapal ini zaman dulu kan tidak ditemukan mesin, belum ada mesin kapal, jadi mereka betul-betul menggunakan layar. Makanya kenapa disebut kapal berlayar. Ada layar yang lebar, ada layar yang kecil, tapi biasanya pakai layar yang besar itu adik-adik. Nah, itu nanti bisa dipakai ya, layar itu untuk menahan angin supaya bisa mendorong ya lajunya kapal itu dengan kekuatan angin itu adik-adik. Nanti mereka tinggal kegerakan aja itu layarnya, mau ke kanan atau ke kiri, mereka bisa arahkan itu sesuai dengan panduan yang ada. Jadi adik-adik itu disebut kapal berlayar ya. Ini bergantung sekali dengan angin adik-adik. Kalau mereka nggak ada angin, wah itu bahaya adik-adik. Nah, pelajarannya apa adik-adik? Sama seperti kita adik-adik. Dalam hidup ini, adik-adik dan Kak Donald, kita ini seperti sedang berlayar menuju satu tujuan. Kita sedang menuju rencana Tuhan. Kita menuju kepada surga. Kita menuju kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Kita ingin menuju juga masa depan yang cerah dan indah adik-adik. Nah, di dalam perjalanan itu adik-adik, kadang-kadang ada masalah yang terjadi, bukan? Betul nggak? Ada rintangan, tantangan. Tetapi seperti kapal berlayar, tetap bergantung dengan angin ini. Selama layarnya itu bisa terus terpasang dengan baik dan diarahkan dengan angin, maka kapal itu bisa sampai tujuan. Nah, sama adik-adik dalam hidup kita juga begitu. Ya, kita juga perlu bergantung, tapi bukan kepada anginnya, tapi kepada siapa? Si pencipta angin. Nah, siapa pencipta angin adik-adik? Tuhan Yesus. Jadi kita bergantungnya sama siapa adik-adik? Sama Tuhan adik-adik. Jadi dalam perjalanan adik-adik, Kak Donald, dan kita semua, mari kita bergantung sama Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Kita memohon Tuhan yang menolong kita. Kita memohon Tuhan yang turut bekerja dalam hidup kita. Ini yang pertama adik-adik pelajarannya ya. Lalu pelajaran apa adik-adik? Yang kedua adik-adik, dalam berlayar itu, ya, orang yang berlayar, atlet yang sedang menjalankan olahraga layar ini, dia harus punya kepekaan adik-adik. Dia harus punya peka arah anginnya. Ya, dia harus tahu nih situasi kondisi perjalanan seperti apa. Dia harus peka sekali ini. Ini tanda-tanda bakal ada angin badai, atau ini tanda-tanda perjalanannya bagus, cuacanya bagus atau cuacanya buruk. Dia harus peka tuh adik-adik. Begitu juga dia harus peka nih, bagaimana dengan kekuatan angin, dia bisa baca kapan waktunya kita bisa belok kanan, belok kiri, kapan ini angin ini akan datang. Nah, dia bisa membaca itu adik-adik. Nah, ini pelajarannya apa? Sama adik-adik, kita ini harus belajar peka apa? Mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Seperti Rasul Paulus tadi, betul nggak?
Rasul Paulus 2 kali loh dengar Tuhan bicara. Dan dia sampaikan kepada teman-temannya, kepada orang-orang di kapal. Sayangnya apa? Sayangnya pada nggak mau dengar. Yang mau dengar cuma 1 orang doang, Paulus aja. Yang lainnya nggak mau dengar. Nah itu bahayanya tuh adik-adik kalau kita nggak peka, ya. Kita hanya ngandalin pikiran kita, ngandalin apa kata orang, ngandalin pengalaman kita, ya nggak selalu bisa menolong adik-adik. Yang bisa menolong kalau kita punya kepekaan, mendengar Tuhan bicara, dengerin apa yang Tuhan mau sampaikan. Seperti hari ini adik-adik kalau beribadah, adik-adik kan dengar firman Tuhan kan. Mungkin kita nggak bisa dengar suara Tuhan langsung, Tuhan bicara langsung ngomong seperti itu ya. Tapi adik-adik bisa dengar Tuhan bicara lewat apa? Lewat cerita firman Tuhan yang adik-adik dengarkan setiap minggu, lewat baca Alkitab. Itu suara Tuhan, itu perintah Tuhan yang adik-adik hafal, yang adik-adik ingat, dan itu menjadi tuntunan buat adik-adik, ya, supaya adik-adik ingat selalu perkataan firman Tuhan. Itu sama saja adik-adik mendengar suara Tuhan. Jelas adik-adik ya? Makanya banyak belajar firman adik-adik. Belajar untuk punya waktu baca firman Tuhan. Ikuti ibadah sampai selesai, dengarkan firman Tuhan sampai adik-adik mengerti. Betul nggak adik-adik? Adik-adik aja kalau nonton TV kan nggak mungkin setengah-setengah kan? Pasti nonton sampai selesai kan? Adik-adik kalau dengar lagu musik juga kan nggak mau dengar musik hanya sepotong-sepotong. Pasti mau dengerin lagu itu sampai selesai. Jadi bisa mengerti, menghayati, dan memahaminya. Oke? Itu pelajaran yang kedua adik-adik ya. Belajar adik-adik untuk mendengar. Dengar-dengaran. Nah, termasuk nasihat orang tua. Kenapa? Karena orang tua wakil Tuhan kan adik-adik. Harus kita pegang ajaran orang tua itu. Pasti hidup adik-adik akan joyful di masa depan. Ya, lalu pelajaran apa adik-adik yang berikutnya? Yang ketiga adik-adik, lewat pelajaran kapal berlayar ini. Kita belajar apa adik-adik? Ya, bahwa dengan orang yang berlayar, olahraga berlayar itu harus memiliki sebuah kekuatan adik-adik, tenaga otot yang kuat. Karena dia harus menarik layar itu, menggerakkan layar itu, dan kadang-kadang mendayung, ya, dengan dayungnya. Wah, itu harus ototnya kuat adik-adik, tenaganya harus kuat. Kalau enggak, wah, gimana adik-adik? Nanti dia bisa terlempar ya, begitu ada angin dia malah lompat adik-adik, betul enggak? Nah, itu satu. Terus yang kedua apa? Dia harus bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang, waduh, gimana kalau misalnya tiba-tiba kapalnya terbalik ya, atau misalnya dia jatuh, wah kalau dia nggak bisa berenang, mati deh adik-adik. Nah, jadi yang ketiga ini adik-adik kita perlu belajar apa? Kita perlu belajar untuk memperkuat diri kita, memperlengkapi diri kita. Ya, kita mesti punya kemampuan lebih adik-adik. Nggak bisa cuman ya udahlah, yang penting saya hidup, yang penting saya bisa makan, saya bisa minum, yang penting saya bisa sekolah. Jangan, adik-adik harus gali kemampuan adik-adik, kekuatan adik-adik, ya, talent adik-adik, bakat adik-adik. Kalian harus memiliki sebuah skill yang terbaik. Kalian harus punya sebuah kemampuan yang lebih bagus lagi. Diasah terus adik-adik, karena suatu kali itu akan berguna untuk menolong kita adik-adik. Betul nggak adik-adik? Iya, itu penting adik-adik ya. Latihlah kemampuan adik-adik. Ya, kalau belajarlah yang rajin. Sekolahlah sekolah yang baik. Tapi jangan cuma ngisi otak saja, cuma ngisi pengetahuan saja. Tapi adik-adik harus mengisi dengan skill, tenaga, kemampuan yang bisa adik-adik gunakan adik-adik. Ya, itulah gunanya adik-adik. Kalau kita mengolah badan kita, pasti otot-ototnya bagus. Begitu juga kalau kita mengolah rohani kita, roh kita juga jadi kuat. Sampai sini paham adik-adik ya? Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari berlayar adik-adik. Oke? Kak Donald akhiri sampai sini cerita firman Tuhan. Semoga lewat cerita kisah Rasul Paulus yang sedang berlayar ini, kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga untuk membuat adik-adik mengerti bagaimana supaya hidup adik-adik mengalami joyful. Oke?
Nah, adik-adik, Kak Donald mau kasih ayat hafalannya di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 25. Kisah Rasul pasal 27 ayat 25. Itu ayat hafalannya adik-adik ya. Terima kasih adik-adik buat perhatiannya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu melalui kisah Rasul Paulus yang sedang menjalankan perjalanan berlayarnya menuju Roma. Dan di dalam perjalanan berlayar itu ada banyak rintangan halangan. Dan juga ada banyak pelajaran-pelajaran berharga yang sudah kami dengar lewat cerita firman Tuhan hari ini. Tolong adik-adik ini Tuhan, bahwa hidup kami juga bagaikan berlayar. Kami sedang menuju kehidupan masa depan lebih baik. Kami sedang menuju rencana Tuhan yang indah. Dan kami sedang menuju ke rumah keabadian di surga bersama Bapa yang mulia. Tentu banyak rintangan halangan yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami mau belajar kalau kami bergantung sama Tuhan. Kalau kami belajar peka dengar-dengaran sama Tuhan. Dan kalau kami mempersiapkan diri, membekali kami dengan potensi bakat kemampuan kami yakin dan percaya segala rintangan apapun kami bisa hadapi. Dan kami akhirnya bisa mencapai masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong adik-adik ini supaya dapat memahami dan juga menjalani firman-Mu dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami doakan terus buat kondisi negeri kami, supaya kalau boleh Tuhan, tolonglah supaya pandemi corona ini bisa berlalu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dan sekarang Tuhan, kami mohon turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah hati iman percayamu kepada Tuhan, dan terimalah berkat ini. Hai anak-anak, sekarang terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan pimpinan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat.